Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita jemaat Minggu 26 Juli 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga atau syukuran, dan atau kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntok untuk melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu pada jam pertama pukul 8.00 WIB dan pada jam kedua pukul 16.00 WIB. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungannya masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis dan nama dari keluarga dan seterusnya. Persembuhan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon bendahara lingkungan masing-masing. 3. Berita tambahan. A. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan standar protokol kesehatan. B. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 3 dan pendeta pelayanan oleh Ibu Pendeta Letina dan liturgos Insinyur Penetua Teguh Laiden MT. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian pada Minggu 26 Juli 2020 disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai lagu pembuka kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia. Bawa rasa bahagia.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut khotum dan salam dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Mari kita berdoa secara litani. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28, dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya.
Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikannya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52, bait 1, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai biru hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, nas untuk pelayanan bagi kita hari ini, sebagaimana almanak nas gereja kita Gereja Kalimantan Epangis, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-13, ayat 31 sampai ayat yang ke-33, dan ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan ini, kita berdoa. Yang Maha Besar Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, tak pernah berhenti kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang tak berkesudahan itu, terus memimpin, memelihara, menyertai, memberkati kehidupan kami.
sehingga kami boleh hidup sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat ini kami boleh bersama-sama sehati sepikir belajar akan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Kami memohon urapan Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk mendengar, untuk mengerti, untuk menyelami kehendak-Mu oleh firman ini. Dan oleh firman ini meneguhkan hidup dan iman kami sekalian, terlebih menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33, kemudian ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkata Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang berarti, mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian nas untuk pelayanan kita. Salam. Jemaatku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas kita hari ini berbicara salah satu bagian dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil ada 7 perumpamaan yang disampaikan, dan salah satu bagian perumpamaan itu menjadi bagian perenungan kita hari ini. Jemaat Tuhan, perumpamaan adalah salah satu metode yang digunakan oleh Yesus untuk mengajar, menjelaskan, memberitahukan, menerangkan apa yang ingin ia sampaikan bagi orang banyak, terlebih bagi murid-muridnya saat itu. Nah, kita berbicara tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kemudian perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Kemudian perumpamaan tentang pukat. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan orang Israel mereka akrab, mengerti, mengenal apa itu sesawi. Tetapi bagi kita barang tentu agak sulit untuk mengerti. Tapi paling tidak bahwa biji sesawi adalah salah satu biji yang paling kecil di antara biji dari bahan sayuran. Tetapi luar biasa bahwa sesawi ini ketika bijinya jatuh ke tanah atau ditanam, maka apa yang terjadi, Ibu Bapak? Hebat dan luar biasa. Di situ dikatakan ia bisa bertumbuh mencapai 4 meter. Artinya membentuk pohon, kemudian mengeluarkan carang-carang yang lebar, besar dan kokoh, sehingga digambarkan di sanalah tempat burung-burung, artinya bertengger, berdiam, bernaung, karena saking hebat kokoh kuatnya dari sesawi ini. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini salah satu topik yang disampaikan oleh Yesus berbicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Mau memaknai atau dimaknai kepada kita bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu bisa dimaknai dengan hal yang sangat kecil sesungguhnya. Tapi ketika ia bertumbuh, ia akan mengubah sesuatu untuk menjadi hebat dan luar biasa. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan tentang ragi. Ragi, tidak ada kita yang perempuan khususnya pasti mengenal apa itu ragi. Ragi adalah salah satu alat untuk mengamirkan adonan, apakah adonan kue atau apapun bentuknya. Jadi ragi sangat sentral, penting untuk menentukan bagaimana kue atau makanannya akan kita buat dengan menggunakan ragi. Ragi hanya sedikit saja dipergunakan, diadon ke dalam sebuah adonan, tapi mampu mengamirkan seluruh adonan. Jemaat Tuhan, artinya bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu hal yang kecil, tapi ia bisa mempengaruhi kehidupan dari siapapun yang menerimanya. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya tentang harta terpendam. Dalam nas ini menggambarkan bahwa kerajaan surga itu sama seperti harta yang terpendam, yang ditemukan oleh seseorang, kemudian ia tanamkan, dan kemudian ia pulang menjual seluruh harta miliknya dan kembali membeli ladang tempat di mana ia menanamkan harta yang terpendam itu. Dan selanjutnya juga berbicara tentang kerajaan surga bahwa seorang yang menemukan atau yang mencari mutiara yang indah, ia akan menjual seluruh harta miliknya, kemudian membeli mutiara itu. Jemaat yang dikasih dalam Yesus, artinya ialah bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah sesuatu yang sangat sentral, berharga, yang utama, yang terpenting dari segala sesuatu. Artinya dengan mendapatkan kerajaan Allah, kerajaan surga itu artinya harus meninggalkan, melepaskan segala sesuatu, tetapi fokus kepada kerajaan Allah itu sendiri. Dan selanjutnya perumpamaan tentang pukat. Kita semua tahu apa itu pukat, alat yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Dan dalam artinya seorang nelayan yang memiliki pukat, ketika ia mencari ikan, ia akan melemparkan pukatnya ke dalam danau, ke dalam air, ke dalam sungai untuk mendapatkan ikan. Nah, pukat itu untuk menjaring ikan, dan yang terjaring itu tidak dipilih-pilih, apakah baik, apakah besar, apakah kecil, apakah dan seterusnya, semuanya masuk. Dan ketika dipandang pukat itu sudah penuh, maka biasanya nelayan akan menariknya, menyeretnya, membawanya ke atas tempat yang dikatakan dalam nas kita ini, supaya ikan-ikan bisa diambil dari dalam jaring itu sendiri. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, mau mengatakan kepada kita arti perumpamaan ini. Artinya bahwa pemberitaan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga itu menyeluruh kepada semua tanpa kecuali. Artinya gambaran pukat itu sendiri. Nah, kemudian ketika sampai tiba masanya, nelayan, katakanlah itu adalah malaikat-malaikat Allah dalam nas ini, ketika akhir zaman, artinya pemberitaan tentang kerajaan Allah itu sudah disampaikan, disuarakan,
Bagaimana manusia menerimanya itu bergantung dari tiap orang. Dan pada akhir zaman akan ditetapkan, ditentukan apakah orang itu menerima, hidup benar di dalamnya, atau hanya sekedar, atau tidak peduli. Nah, karena itu dalam nas kita ini dikatakan ketika ikan-ikan itu telah diambil, yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu tempat ikan, kemudian yang tidak baik akan dibuang. Bahkan digambarkan bahwa pada akhir zaman, bahwa yang tidak baik itu akan dibakar ke dalam api, dan yang baik itu akan memperoleh bagian sesuatu sebagaimana hak dan janji Allah, pewaris dari keselamatan itu. Dan yang terakhir digambarkan bahwa seorang ahli Taurat, artinya gambaran seorang ahli Taurat yang memiliki pengetahuan, yang kemudian menyampaikan pengetahuan itu, yang menggambarkan dengan mengeluarkan dari perbendaharaan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharannya. Artinya seseorang yang memiliki pengetahuan, talenta, karunia tentang kerajaan Allah, ia sama digambarkan dengan seorang ahli Taurat itu sendiri. Artinya ahli tentang apa yang diinginkan disampaikan, disuarakan, melewati kebenaran kehendak Allah atau firman Allah. Dan firman itu ditaburkan. Penaburan firman itu memiliki warna atau variasi, karena mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Artinya penyampaian, metode, cara untuk menyuarakan itu tidaklah baku hanya sebatas dari perbendaharaan yang baru, harta yang baru, tetapi juga yang lama. Artinya semua sisi dalam sebuah objek pelayanan punya otoritas, artinya mampu dan bisa dipergunakan agar pemberitaan, penyuaraan tentang kerajaan Allah itu bisa disampaikan, bisa diterima, bisa didengar, bisa dimengerti oleh siapapun. Jemaat Tuhan, mari kita belajar dari nas ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dari 7 perumpamaan, khususnya perumpamaan yang menjadi sarana pelayanan hari ini tentang biji sesawi dan ragi, ada 2 sisi yang mau disampaikan kepada kita. Berbicara tentang biji sesawi adalah menggambarkan pertumbuhan lahiriah fisik dari seseorang tentang pemahaman, pengertian, pengakuan akan keselamatan melalui kerajaan Allah, Injil, kabar baik itu. Artinya ketika firman Tuhan disampaikan, disuarakan, barang tentu kita bisa saja berdampak luar biasa. Orang yang mendengar, orang yang menyelami, orang yang mengerti akan membuahkan sesuatu tindakan yang hebat. Kita seringkali mendengar sebuah perubahan besar ketika orang menerima pemberitaan, menerima kabar baik Injil, ia 180 derajat akan mengubah seluruh hidupnya. Itu luar biasa Ibu Bapak. Nah, kemudian juga bisa saja terjadi makna yang lain. Gambarkanlah kehidupan persekutuan gereja yang bertumbuh besar sedemikian seperti biji sesawi yang kecil kemudian menjadi besar. Karena kebesaran, karena pertumbuhan itu tidak semua menempatkan hal yang memimpin kepada keselamatan. Ada di antaranya sebatas mempergunakan dari carang-carang tempat bertengger dan menikmati buah dari sawi itu sendiri. Ini bisa kita maknai sekilas. Dalam beberapa referensi saya membaca bahwa burung-burung itu digambarkan dengan kuasa-kuasa kegelapan iblis yang mempengaruhi kehidupan manusia. Terlihat orang itu beriman luar biasa, tapi sesungguhnya adalah iman yang palsu. Itu bisa terjadi dalam sebuah kehidupan. Karena itu ketika iman yang sejati dengan iman yang palsu secara fisik itu bisa dilihat. Orang yang terlihat taat setia kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain yang mendua hati, itu juga boleh dikatakan adalah iman yang palsu. Tapi iman yang sejati, yang berdampak besar dalam kehidupan, mengubah hidup seseorang, maka orang itu biasanya taat setia dan seluruh hidupnya terfokus kepada tujuan keselamatan atau kerajaan Allah itu. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya, harta terpendam, mutiara yang berharga. Di situ digambarkan keutamaan dari kerajaan Allah atau keselamatan itu sendiri. Ia mampu, bahkan dikatakan
memberi bahkan seluruh apa yang ia punya, ia tinggalkan, ia jual, ia apapun demi mendapatkan kerajaan Allah itu. Ini juga menjadi sebuah tantangan besar bagi kita jemaat Tuhan. Dalam hidup kita semua orang memiliki tujuan. Dalam hidup kita semua orang memiliki harapan dan cita-cita. Dan melalui tujuan, harapan, cita-cita itu orang biasanya dengan segala warna untuk mendapatkannya. Ada orang ingin mendapatkannya secara instan tanpa melewati perjuangan yang keras. Tapi ada orang untuk mencapai tujuannya, ia rela dengan kerja keras yang luar biasa. Pembacaan pertama menceritakan bagaimana cinta Yakub. Ia rela dengan ketulusan kesungguhan hati tanpa bersungut-sungut 7 tahun demi memperjuangkan cintanya. Artinya tidak mengeluh, tidak menjadi beban, tapi ia sungguh-sungguh fokus kepada tujuan untuk mendapatkan cintanya. Jemaat Tuhan, dalam hidup kita sama. Artinya fokus kepada sebuah tujuan, sama memancing dan membawa kita bersama, mengajak kita bersama. Apa tujuan kita? Banyak kali di dunia ini tujuan orang untuk mengejar yang hanya sebatas bersifat fisik. Tidak ada yang salah. Orang pebisnis mencari keuntungan yang besar. Orang memiliki pangkat dan kedudukan mencari ketenaran dan kehormatan. Kemudian orang berusaha bekerja untuk mendapatkan uang agar kesejahteraan melimpah. Tidak ada yang salah. Tapi bukan sebatas itu tujuan hidup sebagai orang percaya. Untuk mencari kerajaan Allah itu semua penting. Tapi di atas segala sesuatunya justru menjadi alat untuk mencapai tujuan utama adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Keselamatan hidup yang kekal semata-mata diperoleh karena iman kepada Allah dalam Yesus Kristus melalui menerima kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah berbicara hidup dalam kuasa kebenaran Allah. Apapun yang dicapai dalam dunia ini oke saja. Tapi semua itu Allah anugerahkan untuk satu tujuan, agar sesungguhnya tujuan adalah hidup yang kekal, keselamatan itu sesungguhnya. Yesus mengatakan, apalah artinya kamu mendapatkan semua ada dalam dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu. Ini menjadi catatan bagi kita bersama. Kemudian yang terakhir, perumpamaan tentang pukat. Memang dalam kehidupan kita secara beriman semua orang tidak tahu. Para pendeta, siapapun kita yang menyuarakan firman Tuhan juga tidak tahu apakah pemberitaan mereka diterima, apakah pemberitaan mereka berbuah dan seterusnya. Nah, kita juga salah satu jawaban Yesus agar murid-muridnya dalam rangka mereka memberitakan kerajaan Allah itu atau Injil itu sendiri, mereka tidak kecewa bahwa ketika mereka melayani, ketika mereka memberitakan kabar baik Injil, tidak selama-lamanya itu disambut dengan baik, tidak selama-lamanya orang bersuka cita menerimanya. Mungkin sebaliknya. Tetapi Yesus mau mengatakan, jangan pesimis, jangan kecewa, jangan berkecil hati. Karena siapapun yang menerimanya itu sendiri mengutamakan, bahkan memimpin kepada keselamatan karena pemberitaan itu adalah hal yang luar biasa, dan sebaliknya adalah hak dan otoritas Allah itu sendiri. Karena itu di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, saya mengajak kita untuk memberi diri dalam sebuah keseimbangan secara fisik. Wajib kita memiliki apapun, karena Alkitab juga mengatakan bahwa ketika kamu memiliki sesuatu akan ditambahkan kepadamu, tapi ketika tidak memiliki sesuatu akan diambil daripadamu. Kita penting mengisi, mendapatkan, memiliki segala sesuatu, tapi bukan sebatas untuk itu, tapi itu dipergunakan sebagai alat menjadi sarana mengerjakan, melakukan, mewujud nyatakan kehendak Allah, hidup dalam kebenaran agar kerajaan Allah itu sendiri bekerja dan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian oleh firman-Nya hari ini. Amin. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami berterima kasih kepada Tuhan karena di penghujung bulan Juli 2020 ini kami bersama-sama kembali dipertemukan melalui pelayanan, persekutuan dan peribadatan, walaupun hanya melewati layar televisi, media yang kami boleh pergunakan seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga apapun yang boleh kami lakukan buat laksanakan dalam perjumpaan iman melewati ibadah seperti ini,
benar-benar meneguhkan hidup iman kami bersama sebagai orang yang percaya, dan membawa kami untuk mengaminkan komitmen yang sama bahwa kami tidak ingin kehilangan harta yang Tuhan percayakan kepada kami, hidup yang kekal, keselamatan itu sesungguhnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, dengan berbagai perumpamaan yang boleh Engkau pergunakan. Salah satu metode untuk mengajarkan betapa sentral penting utamanya kerajaan Allah itu sendiri dalam hidup kami. Karena itu mampukan kami untuk mengerti firman ini. Karena melalui firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami, menjadi sarana kunci untuk kami beroleh kerajaan Allah, kerajaan surga itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama-sama menaikkan rangkaian doa kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami, secara khusus yang saat ini Tuhan percayakan boleh melayani jemaat. Baik kami pendeta, majelis jemaat, penatua diakon, demikian juga singer, pemusik, demikian juga yang menjadi petugas untuk sistem kamera, demikian juga TV kabel dan segala prasarana yang kami pergunakan. Tuhan memberkati semuanya, sehingga semua itu menjadi sarana alat untuk menyuarakan kebenaran, kuasa, berkat, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga aminkan janji-Mu dalam hidup kami. Melalui apapun yang kami lakukan buat dalam pelayanan kami untuk Tuhan, melalui pelayanan di dalam kehidupan bersama, Tuhan memperhitungkannya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, diberkati pula gereja kami, gereja Kalimantan Epangis, resort kami, resort Kiai Bontok, demikian juga jemaat dalam kawasan resort, dan istimewa kehidupan gereja dan jemaat yang ada di jemaat GKM Maranatha ini. Kami sebagai lembaga dan gereja tempat ini, Tuhan telah perlengkapi dengan segala macam hikmat, sehingga kami boleh bertanggung jawab bersama dalam seluruh aktivitas pelayanan yang ada. Tujuan kami semata-mata untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan sorga, kabar baik, firman yang hidup, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oleh karena itu berkati gereja kami, gereja Kalimantan Epangis, teristimewa resort, teristimewa pula jemaat GKM Maranatha. Biarlah seluruh program, kerja dan karya yang boleh kami lakukan benar-benar untuk memuliakan Tuhan, meneguhkan iman kami jemaat, dan menjadi berkat dalam hidup ini. Bapa di surga, demikian juga kami memohon dalam rangka persiapan kami sebagai jemaat, sebagai lembaga dan gereja, untuk melaksanakan situasi yang baru atau new normal pada tanggal 2 Agustus nantinya kami awali dan mulai. Kami memohon hikmat Tuhan bagi seluruh kami yang terlibat langsung di dalam segala persiapan, juga dalam kehidupan kami sebagai sebuah jemaat, sehingga melalui kegiatan persekutuan ibadah yang kami bangun nantinya benar-benar menghadirkan damai sejahtera, keselamatan, kesehatan bagi setiap kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan berkati seluruh kehidupan kami sebagai jemaat, entah itu rumah tangga, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, bahkan rencana, harapan, cita-cita, dan masa depan kami sekalian. Demikian juga mohon berkat Tuhan menyempurnakan kebahagiaan dan sukacita saudara-saudara kami yang menyadari hidup ini adalah berkat Tuhan, sehingga boleh bersyukur kepada Tuhan. Apakah mereka yang sukses berhasil dalam pekerjaan, apakah mereka menyadari karena umur usia yang Tuhan tambahkan melalui ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, biarlah sukacita, kebahagiaan, umur panjang, sejahtera Tuhan tambahkan atas mereka. Bapa di surga, demikian juga kami memohon kasih anugerah Tuhan bagi mereka yang boleh berulang tahun, terlebih melengkapi mereka untuk tetap menyalami betapa anugerah Tuhan luar biasa di dalam hidup mereka. Demikian juga bagi yang sakit, kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bangsa dan negara kami, demikian juga bagaimana kami berada dalam situasi COVID-19 ini. Biarlah kami bergandeng tangan, saling bahu-membahu, berjuang bersama agar COVID-19 ini sesegera mungkin diatasi dalam kehidupan bangsa kami, masyarakat kami, pun dalam kehidupan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, seluruh kehidupan kami jemaat,
Seluruh kehidupan kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Oleh dan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan telah dicukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Mari kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149 bait 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Selanjutkan lagu baru, selanjutkan lagu baru bagi-Nya. Yang Tuhan jadilah. Selanjutkan lagu baru, selanjutkan lagu baru bagi-Nya. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Demikian dan diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.